dan masa kejayaan Singasari, Indonesia memiliki banyak sejarah yang memiliki saksi berkembangnya negara ini. Raja yang bertahta kala itu bergelar Raja, sebuah ambisi akan harta, tahta, dan wanita, bertabur dusta dan cinta. Saksikanlah cerita kami tentang kisah cinta buta kejayaan Singasari, Ken Arok dan Ken Deden. Ken Arok seorang putra yang terlahir dari anugerah Dewa Brahma dengan seorang wanita yang bernama Ken Endok. Karena tak bersuami, bayi Ken Arok dibuang di sebuah hutan, kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang perampok bernama Lembong. Kisah seorang laki-laki bernama Arok yang merupakan perampok handal yang memiliki ketertarikan pada Deden, gadis keturunan Brahmana yang konon akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Wahai Kendok, telah kuterima persembahanmu untukku. Sekarang, terimalah anugerahku untukmu. Jagalah dia, rawatlah dia, kelak dia akan menjadi seorang yang hebat dan tangguh. Baiklah Gusti, akan kuterima anugerahmu kepadaku. Sayang, maafkan ibumu, nak. Ibu bukan bermaksud jahat kepadamu. Ibu terpaksa meninggalkanmu di hutan ini. Peganglah kata-kata itu. Hidup di dunia ini hendaklah memperindah. Tinggalkanlah antara murka dan semua sifat tercela. Kalung ini sebagai tanda bahwa kau adalah anakku. Selamat tinggal, nak. Tidak ada kata gagal untuk seorang pembohong. Ya Tuanku, kita berhasil merampok harta yang sangat banyak. Para koruptor saja kalah. Hidup Lembong! Hidup! Hidup Lembong! Hidup! Ngurung anak suara bayi. Ya Tuan, kok ada suara bayi lah? Ya di sana Tuan, ada bayi. Wah, ini bayi siapa? Siapa yang tega membuangnya di sini? Kita jual saja bayi ini Tuanku. Ngomong apa kau ini? Otakmu duit terus. Dia akan meneruskanku dan akan kuberi nama Temon. Hidup Lembongan! Hidup! Hidup Temon! Hidup! Ayo, hari sudah mulai sore, kita kembali ke markas. Ayo markas! Di bawah asuhan Lembong, Ken Arok tumbuh menjadi seorang perampok handal sampai suatu saat ia pun berhasil mencuri hasil pajak yang dipungut pengawal aku Tumapel, Tunggul Amatung. Nah, ayahmu sudah tua, sudah saatnya kamu menggantikan ayahmu. Baik ayah, Temon akan menjadi penerus hebat seperti ayah dan akan membawa harta yang banyak untuk ayah. Hidup Lembongan! Hidup! Hidup Temon! Hidup! Baik ayah, Temon akan pergi dulu. Kalian ikut saya. Ayo. Ayo! Kangkungnya masih segar, Bu. Ayo dibeli, mari merapat di warung aku. Kangkungnya masih ada, Bu? Masih banyak, Bu. Kangkungnya masih segar-segar tahu. Tadi pagi baru kami petik. Boleh? Makasih ya, Bu. Kami para penduduk tidak sangka kalian membayar upeti kepada raja. Ampun, tapi kami belum punya uangnya. Untuk makan saja kami tidak bisa, apalagi untuk membayar upeti. Memang benar Tuan, kami masih belum punya uang. Silakan kembali lagi. Tidak peduli. Silakan serahkan kepada saya atau kami akan menanggung akibatnya. Tidak. Ampun Tuan, ampun, jangan ambil hasil kami. Akhirnya kita dapat upeti banyak kali ini. Tuan pasti akan beri kita hadiah. Ini.
serahkan harta kalian atau nyawa kalian jadi taruhannya. Siapa kau berani-berani mengambil upeti aku, Tumapel? Kalian tidak kenal aku. Oh ganteng ini orang arti. Aku, Temon bin Lembong, perampok terkuat di negeri ini. Cepat, serahkan harta kalian. Halah, kayak omong. Serang! Ampun beribu ampun yang mulia, kami telah mengumpulkan banyak upeti, tapi di tengah perjalanan kami dirampok dan diserang dan diambil upetinya. Siapa dia? Ampun yang mulia, dia adalah Temon, perampok yang sangat ditakuti oleh di seluruh negara ini. Dia sangat hebat. Tidak ada yang sehebat Tunggul Ametung. Pergi cari dia dan seret ke hadapanku. Kalau tidak, nyawamu yang jadi taruhannya. Ampun yang mulia, kalau boleh dia berpendapat, orang seperti Temon tidak bisa memakai kekerasan. Bagaimana kalau kita jadikan pengawal yang mulia? Kau ini bercanda ya lo gawe. Dia jadi pengawalku. Mana mungkin? Alah, terserah kau. Buktikan kalau kau bisa menaklukkannya. Setelah itu, Loh Gawe pun memasuki hutan dan bertemu dengan Ken Arok, juga sekawanan perampok. Temon, wahai Temon, kau diutus oleh yang mulia untuk menjadi pengawal pribadinya. Apakah kau bersedia? Aku tahu ini hanya taktik liciknya untuk menangkapku kan? Kau kira aku ini bodoh Brahmana? Kalau aku berbohong, penggalah leherku ini Temon. Di sana kau akan makan enak dan tak perlu lagi merampok. Dan juga keluarga kamu akan tercukupi. Baiklah, aku terima. Namun ada beberapa syarat. Syarat pertama, aku harus menjadi pengawal satu-satunya Tunggul Ametung. Syarat kedua, Tunggul Ametung tidak boleh membunuh keluargaku. Loh Gawe dan Ken Arok kembali ke kerajaan Tumapel, dan di sanalah Ken Arok bertemu dengan Ken Dedes. Yang mulia, inilah Temon. Dialah yang akan menjadi pengawal pribadi yang mulia. Kau rupanya Temon, sang perampok yang ditakuti di negeri ini. Baiklah, apa syarat yang kau ajukan? Ratu Ken Dedes datang! Ada apa ramai seperti ini, Kakanda? Kenapa aku tidak tahu? Adinda, inilah Temon, sang perampok yang akan menjadi pengawal pribadiku. Oh, rupanya kau perampok yang meresahkan negeri ini. Yang mulia, jika boleh aku meminta, jadikanlah dia pengawal pribadimu. Mungkin dia akan berubah dan menjadi prajurit yang hebat. Baiklah, karena ini permintaan dari Adinda, saya akan menjadikan kamu menjadi pengawal pribadiku dan akan saya kasih gelar Ken Arok. Melihat kecantikan Ken Dedes, Ken Arok pun jatuh hati padanya, dan ia ingin segera memilikinya dengan cara apapun. Gawe, dia cantik sekali, aku ingin memilikinya. Apa-apaan kau ini? Dia istri dari aku Tumapel, mana mungkin kau memilikinya, dan kau tak akan mungkin bisa mengalahkannya. Begitu ya. Kalau di kerajaan ini, siapa pembuat keris terhebat? Aku membutuhkannya untuk melindungi yang mulia. Oh, iya. Dia adalah Bugandring. Dia dari desa Lelumbang. Aku harus pergi ke sana. Aku akan membuat keris yang paling ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung dan mendapatkan Ken Dedes. Ya sudah, aku pergi dulu. Ken Arok segera menuju tempat Empu Gandring. Aku Ken Arok, pengawal pribadi yang mulia Tunggul Ametung. Kau diperintahkan yang mulia untuk membuat keris yang sangat sakti. Buat apa? Bukankah beliau sudah sangat sakti? Mana aku tahu. Sudah, jangan banyak tanya. Baiklah, beri aku waktu 10 purnama untuk menyelesaikannya. 10 purnama, 1 purnama, atau tidak, kau sendiri yang akan tanggung akibatnya.
Po, aku ingin meminta keris itu. Ini sudah 5 purnama. Jangan, kekuatan keris ini belum sempurna. Sudah, tidak peduli. Serahkan keris itu sekarang. Ken Arok, aku bersumpah keris ini akan membunuhmu hingga 7 turunan. Setelah mendapatkan keris itu, Ken Arok kembali ke kerajaan dan ternyata Tunggul Ametung mengangkat Kebo Ijo sebagai pengawal pribadinya. Wahai semuanya, perkenalkan, ini adalah Kebo Ijo. Dia yang akan menjadi pengawal pribadiku. Nanti malam, tamatlah riwayatmu Tunggul Ametung. Ucapan selamat dariku, wahai Kebo Ijo. Sebagai hadiah, terimalah keris ini untukmu. Terima kasih Ken Arok. Keris ini sangat kuat dan tangguh. Ken Arok marah dan mempunyai rencana jahat untuk Tunggul Ametung dengan memberi keris itu kepada Kebo Ijo. Matilah kau Tunggul Ametung! Kakanda, siapa yang melakukan ini padamu? Togawe, pengawal! Bukankah ini milik Kebo Ijo? Pengawal, bawa dia sekarang! Tak kusangka kau yang membunuh yang mulia. Sekarang, terimalah akibatnya! Sekarang, kunobatkan diriku sebagai penguasa Tumapel. Dan sekarang juga menikahkan aku dengan Ken Dede sekarang lo gawe. Tapi Ken Arok, Sudah, cepat nikahkan aku segera. Akhirnya Ken Arok menikah dengan Ken Dedes dan dia menjadi penguasa Tumapel. Dia menjadi penguasa hebat, bahkan dapat mengalahkan kerajaan Kediri. Hari demi hari, Ken Dedes ragu dengan pernikahannya bersama Ken Arok. Kenapa Ken Arok melakukan ini kepadaku? Bukankah aku baru saja kehilangan suamiku? Apa dia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun padaku? Dan bukankah anakku Anusapati yang menjadi raja di kerajaan ini? Apa yang kamu pikirkan, Adinda? Ken Arok, mengapa kau melakukan ini? Bukankah kau tahu aku baru saja kehilangan suamiku? Adinda, aku melakukannya atas perintah yang mulia. Aku tahu dia sangat mencintaimu. Bukankah sudah tugasku untuk menjagamu? Ada apa ibu? Apa yang dipikirkan? Tidak mengapa, nak. Ibu hanya memikirkan tentang pembunuhan ayahmu. Sudahlah ibu, jangan bersedih. Oh ya ibu, prajurit menemukan kalung ini bersama saya ibu. Kalung ini, aku pernah melihatnya. Ini milik Ken Arok, nak. Ada apa dengan ayah anda Ken Arok ibu? Ini benar miliknya, nak. Berarti bukan Kebo Ijo yang membunuhnya, melainkan Ken Arok. Apa? Tega sekali dia membohong kita. Aku bersumpah akan membunuh Ken Arok demi ibu. Hahaha, akhirnya kerajaan Kediri dan Kertajaya berhasil ditaklukkan. Maka Singasari akan jaya. Hidup Raja Ken Arok! Hidup! Hidup Singasari! Hidup! Berhenti! Cukup! Aku sudah tahu kebohonganmu, Ken Arok. Kebohongan apa itu, Adinda? Mana mungkin aku membohongnya, Adinda? Berhenti! Jangan sentuh ibuku dengan tangan kotormu itu. Pengawal, bawa ibuku dari sini. Terimalah pembalasannya. Angkara murka telah binasa.
dan kebohongan telah terkalahkan. Akhirnya Ken Arok terbunuh oleh Anusapati dengan keris itu. Anusapati menjadi penerus kerajaan Singasari. Namun, suatu saat ia pun akan terbunuh oleh Tohjaya, anak dari Ken Arok dan selir-nya, Ken Umang. Hingga pada saat kepemimpinan Kartanegara, Singasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang yang membunuh Kartanegara. Ya emang lahiran jikin anaknya. Kan bener berisik mau kan? Sambil tolong-tolong kan? Sudah sabar, kalau sabar tuh. Kalau segar. Bisa ditaleni, Pak. Bisa ditaleni. Kakandai lah orangnya. Satu, dua. Akhirnya Ken Arok terbunuh oleh Anusapati.